Kemarin saya mereaksi tentang pabrik pesawat yang ada di Indonesia dan satu-satunya yang ada di ASEAN. Kali ini saya ingin mereaksi satu video kembali juga tentang militer, guys ya, tentang kehebatan militer kita. Tetapi di sini yang dibahas adalah masalah alutsistanya, guys ya. Nah, di video kali ini, guys ya, Daftar Populer membuat judul seperti ini, guys. Alutsista buatan Indonesia laris manis di pasar global. Malaysia kalah jauh. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia ya pastinya lah kalah jauh ya. Jauh banget. Banget pokoknya. Kemarin saya ngereaksi soal pesawat aja tuh banyak tuh komentar orang Malaysia sudah rada-rada emosi sih. Gak setiap negara bisa mendirikan satu pabrik pesawat. Datang mereka bilang baru satu katanya. Kadang lucu ya kalau lihat komentar-komentarnya netizen Malaysia ini. Tapi ya gak apa-apa, biar rame ya kan, biar seru-seruan ya kan. Oke guys ya, nggak usah berlama-lama nih, kita lihat seperti apa sih sebenarnya alutsista buatan Indonesia ya. Langsung saja kita tonton videonya. Ikut bahagia gak sih lihat pengakuan dari Panglima Militer Malaysia soal perkembangan produksi senjata di Indonesia? Panglima Militer Malaysia ini tidak menyangka bahwa Indonesia telah mengalami evolusi besar-besaran dalam memproduksi senjata militer. Ekspresi tadi emang wajar. Toh secara perbandingan perkembangan industri senjata dan alutsista dalam negeri Malaysia dan juga Indonesia terpaut jauh. Salah satunya mari kita mulai dengan senjata berjenis assault rifle atau senapan serbu. Indonesia dengan menggunakan PT Pindad sebagai produsen pembuat assault rifle canggih bernama SS2. Senapan serbu ini memiliki desain yang sangat mirip dengan M16 Amerika Serikat yang memiliki panjang 1,1 meter dan beratnya 5,3 kg. Dalam kekuatan serang, SS2 atau SS2 ini memiliki jangkauan mencapai 600 meter dengan kecepatan tembakan 760 putaran dalam 1 menit. Dengan berbekal amunisi kaliber 5,56 mm, senapan ini sangat efektif untuk misi penyergapan karena memiliki daya hancur signifikan pada target. Apalagi senjata ini dibekali dengan sistem fokus ACOG yang sudah kompatibel dengan senapan-senapan modern milik Amerika Serikat seperti M4 dan M16. Makanya dengan kemampuan tadi dan harganya yang sekitar 4,9 juta rupiah per unit, maka wajar jika banyak negara yang tertarik seperti Pakistan, Myanmar, Irak, Kamboja, Brunei, Bangladesh, bahkan Uni Emirat Arab. Nah, untuk menyaingi pabrikan Indonesia, Malaysia punya VB LP06 yang datang dari tangan perusahaan swasta bernama Vita Berapi. Secara kemampuan tembak, senapan serbu ini diklaim punya jangkauan sampai 600 meter dengan amunisi kaliber 5,56 meter. Tapi sayang, klaim ini tidak didukung dengan desain yang mumpuni. Bisa dilihat dari letak skop dengan penadah yang tidak efisien. Saking anehnya, desain senjata ini menghadapi beragam guyonan dari netizen seperti kiker kaki malah kena kepala, kiker kepala malah kena temen. Nah, karena desainnya ini, Vita Berapi LP06 tidak pernah dirilis dan digunakan. Membahas senjata api, Indonesia juga mengungguli Malaysia persoalan senapan jarak jauh atau sniper. Senjata ini kembali datang dari PT Pindad yaitu SPR4. Dari segi kemampuan, senapan ini memiliki daya jangkau super jauh, yaitu 1,5 km. Dengan berbekal peluru kaliber 7,62 mm dengan muatan peluru hingga 12 buah. Senapan ini pun bisa menjadi pendominasi dalam misi penting seperti penyelamatan sandera. Pokoknya tinggal bergantung dengan kemampuan penggunanya. Kalau penggunanya sekelas Kopassus atau Kopaska, tentu akurasinya tidak diragukan. Betul. Nah, Malaysia sendiri tidak memiliki senapan sniper pabrikan sendiri dan mereka masih impor sampai sekarang. Lucu tadi guys ya, senapan buatannya Malaysia tadi ya. sorry, ini bukan mau merendahkan, nggak menghina, nggak. Kalau orang Indonesia itu nggak pernah menghina, merendahkan, enggak. Cuman ini candaan aja ya. Lucu aja tadi tuh bentuk senapannya tuh. Sampai dicandain tuh sama netizen tuh. Keker kepala kena kaki.
Keker kaki kena kepala, keker kepala kena temen. Aduh, ini nggak merendahkan ya guys ya, nggak merendahkan. Kita nggak boleh merendahkan. Ini cuma candaan aja ya, karena kan tadi sama-sama kita lihat ya bentuknya ya, keren, unik bentuknya senjata buatan Malaysia tadi ya. Oh sekali lagi ini nggak merendahkan guys ya, ini cuma candaan ya. Membahas senjata angkatan darat dan efektivitasnya terhadap medan tempur, kita tentu tidak akan lupa dengan varian senjata seperti roket dan rudal. Di bagian ini, Indonesia sekali lagi memperlihatkan dominasinya karena telah mampu memproduksi dalam negeri, sedangkan Malaysia masih impor. Untuk roket, Indonesia memiliki Erhan 122. Roket yang telah diproduksi sejak tahun 2007 ini memiliki jangkauan hingga 32 km. Dengan kecepatan terbang mencapai Mach 2,95 atau 1003 meter per detik, amunisi ini mampu secara cepat sampai di lini pertahanan musuh. Dengan dibekali hulu ledak penetrasi tinggi seberat 18 kg. Roket ini jelas dengan mudah mampu melakukan tugasnya yang dikhususkan untuk penyerangan alutsista garis depan musuh. Kemudian, untuk rudal balistik, Indonesia tengah terus mengembangkan RX-558 dengan dana fantastis yang mencapai 5 miliar rupiah. Dalam uji coba yang dilakukan, rudal strategik ini mampu menjangkau lokasi sejauh 533 km dengan kecepatan mencapai Mach 7,67 atau 9.470 km per jam. Hebatnya lagi, roket ini mampu membuat hulu ledak mencapai 300 kg. Jika di masa depan hulu ledak yang digunakan adalah hulu ledak daya tinggi dengan 2 fase ledakan, maka dengan mudah rudal ini memporak-porandakan garis pertahanan dan juga bangunan strategis musuh. Dengan semua apa yang dimiliki oleh Indonesia ini tidak membingungkan jika Panglima Tentara Malaysia Sumringah berkunjung ke Indonesia. Itu tadi guys ya, alutsista buatan kita, buatan bangsa kita, orang-orang Indonesia, karya anak-anak bangsa yang sudah diakui oleh dunia ya. Dari sini kita mulai menunjukkan ya geliat kemajuan tentang alutsista, tentang senjata-senjata ya kan, tentang kendaraan-kendaraan tempur, tentang roket ya kan, tentang rudal, dan semakin kesini ya Indonesia semakin menunjukkan kualitasnya ya. Semakin kesini Indonesia menampakkan siapa sebenarnya Indonesia. Kita berharap kedepannya akan semakin mumpuni dan semakin menjadi kekuatan militer yang diperhitungkan di dunia. Oke guys, seperti itu tentang alutsista buatan kita. Dalam negeri kita Indonesia sudah menampakkan kemajuan yang sangat luar biasa. Kita dukung terus supaya Indonesia dihargai dan Indonesia akan semakin menjadi negara yang diperhitungkan di dunia ini. Terima kasih ya sudah menonton, tetap semangat, sampai jumpa lagi, salam sukses buat kita semua.